Deddy Umar Hamdun, seorang pengusaha yang juga politisi Partai Persatuan Pembangunan, adalah korban penculikan dan hilang hingga saat ini sejak 1997. Sedihnya lagi, keluarga Deddy Hamdun belum juga memperoleh bantuan atau kompensasi dari pemerintah. Memang sih ada program yang dibuat pemerintah, namun rasanya sudah tidak relevan dari segi usia, misalnya program beasiswa. 26 tahun sudah usia kasus ini berjalan, dan selama itu juga tidak pernah ada satupun perwakilan pemerintah yang datang ke rumah mereka atau sekedar memberikan bantuan. Tragedi keluarga Deddy Hamdun tidak hanya berhenti pada penculikan. Anak ketiga Deddy, Hakim Hamdun, juga menjadi korban kerusuhan di Ambon 1999. Berkali-kali rezim berganti, kasus ini tak pernah tuntas dan mereka putus asa. Hingga lahirnya Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2023 tentang pelaksanaan rekomendasi penyelesaian non-yudisial pelanggaran hak asasi manusia yang berat. Realisasi pemulihan hak dan restitusi aset ini belum juga terrealisasi. Pengadilan Tinggi Militer 2 Jakarta memang pernah digelar dengan hasil menjatuhkan putusan masing-masing 1 tahun 4 bulan dan 20 bulan penjara masing-masing untuk Brigjen Dadang Hendrayuda dan Brigjen Julius Selvanus pada April 1999 selaku Kepala Unit 1 dan Kepala Unit 2 Tim Mawar. Namun, vonis tersebut sangatlah tidak sebanding dengan perbuatan yang dilakukan. Persidangan juga gagal untuk mengungkap seluruh aktor yang terlibat. Selain itu, publik juga tidak tahu menahu kelanjutan perkara tersebut karena putusannya tidak dipublikasikan secara terbuka hingga ternyata karir militer keduanya masih berjalan hingga menjadi jenderal. Presiden Joko Widodo pun sempat berjanji untuk menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM berat pada Pilpres 2014 lalu. Visi keempat nawacita itu terus dilontarkan hingga Pilpres 2019 dan hingga kini hal tersebut hanya sebatas janji politik tanpa realisasi. Ya, pemirsa Voi, saat ini saya sudah berada di depan kediaman keluarga Bapak Deddy Hamdun. Nah, nanti di sini saya akan berbincang dengan istri dari Bapak Deddy Hamdun dan juga salah satu anaknya terkait kronologi kehilangan Bapak Deddy Hamdun dan juga apa saja yang mereka alami setelah berita kehilangan Deddy Hamdun. Saat itu memang momen terakhirnya kampanye P3. Saya sampai dari rumah bersama anak ke Nirwana di Otista Raya. Bersama beliau makan siang di Hotel Nirwana. Terus masih ketemu juga waktu balik ke rumah. Mau perginya ceritanya bilangnya semua mau kerja ke Cisarua Selatan yang ada pembebasan tanah di sana. Terus saya nggak ada kecurigaan apa-apa atau kelihatan kegelisahan apa segala macam, itu nggak ada, biasa-biasa aja gitu. Nggak kelihatan seperti mau dihilangkan atau mau di apa tuh nggak kelihatan gitu ya. Waktu terakhir bilang mau ke Cisarua Selatan masih telepon aku mau ke Cisarua. Lela sama anak-anak tunggu nanti kalau udah prosesnya penyelesaian, nanti baru Lela datang ke Cisarua. Saya Abdul Hakim Hamdun, anak ketiga dari Deddy Umar Hamdun. Mas, ceritakan kronologi dari sebelum Bapak dinyatakan menghilang. Saat itu apa yang terjadi? Jadi pada saat itu saya masih berumur 12 tahun dan kami itu sementara sekolah di Ambon. Dan intensitas kami dengan ayah tuh memang sering teleponan, terus beliau sering datang ke Ambon. Yang saya tahu itu beliau simpatisan aktif di P3. Dan pada saat itu memang yang saya dengar kabar dari teman-teman beliau yang ada di Ambon itu benar-benar wah lah. P3 itu mega bintang ya waktu itu ya.
dan kami itu dengar kabar beliau hilang pada tanggal 29 Mei yang kami tahu seperti itu, 1997. Nah, kami pada saat itu malam jam 2 malam dapat telepon. Bunyi telepon, saya angkat, ternyata ayah saya yang telepon. Terus kami sempat mengobrol sebentar, dia meminta saya membangunkan ibunya, nenek kami. Setelah saya bangunkan, mereka ngobrol-ngobrol tuh memang nenek saya tuh menangis lah di situ saya lihat. Entah apa yang mereka omongin saya nggak tahu. Nah, pada paginya singkat cerita, om saya itu bilang sama saya, nanti kamu kalau jalan ke sekolah ada yang omong tentang ayah kamu nggak usah didengerin. Nah, namanya kita anak kecil waktu itu kan penasaran ya, pas lewatin ke sekolah itu ada tukang koran, nah itu udah ada beritanya tuh, di Jawa Pos saya masih ingat, bahwa ayah saya hilang. Besokannya heboh, maksudnya bilang Pak Dedinya hilang gitu. Saya bilang, orang ke Cisarua Selatan kok kerja, mungkin kalau nggak ada mungkin kan bersimpang siur pada berdatangan ke rumah saya nanya beliau ada apa enggak gitu kan. Terus saya bilang mungkin ke Cisarua Selatan, mungkin ke Gatot Subroto atau ke Buncit, yang mana aja deh yang saya bisa tahu, saya kasih tahu gitu. Udah akhirnya mulai simpang siur dinyatakan hilang. Saya sempat pakai pengacara waktu itu, pengacara Tisnaya di Jalan Subang Menteng. Terus dengan kejadian saya saat itu sempat guncangan ya, dengan kejadian sampai ekonomi kita nggak ada yang itu. Terus anak-anak ada kerusuhan di Ambon, anak-anak yang laki kan tadinya di Ambon, terus datang ke Jakarta, jadi dibantu sekolahnya di Jakarta, akhirnya sebentar aja udah putus sekolah. Juga soal ekonomi dan sebagainya ya, bercampur aduk lah. Yang namanya saya sebagai istri mendoakan suami supaya tetap kembali manusianya ya. Jadi pada saat 97 itu ayah saya hilang, 98-nya itu tuh kerusuhan di Ambon. Kerusuhannya benar-benar besar, itu kita benar-benar dikepung waktu itu ya, benar-benar kerusuhan parah. Cuman memang ada teman-teman beliau yang menjaga rumah pada saat itu. Yang notabene kan pada saat itu kan perangnya agak keras ya. Nah, tapi kami itu dilindungi oleh tim-tim Nasrani yang di sana, justru mereka yang melindungi kami pada saat itu. Akhirnya setelah sudah sangat chaos dan tidak bisa dilanjutin lagi, kami sekeluarga dengan kakek saya pindahlah ke sini. Nah, saya pindah itu untuk ujian SMP di sini akhirnya. Bisa diceritakan apa saja dampak psikologis yang dirasakan? Kondisi lagi chaos-chaosnya itu kan, 99 itu ibu saya mulai terguncang keadaannya. Rumah udah mulai rusak nih, semua nih bolong-bolong lah. Jadi hujan tuh banjir lah semuanya. Nah, ini rumah tuh berkali-kali dibobol lah gitu. Nah, itu banyak dokumen-dokumen juga yang hilang, seperti itu. Ya, banyak sertifikat tanah lah, seperti itu. Banyak dokumen perusahaan, atau mungkin perjanjian-perjanjian zaman dulunya, gitu. Sementara barang-barang berharga ada nggak sebetulnya di sini? Untuk wujud ya, selain dokumen? Ya, kalau dulu kan mobil ya. Mobil tuh, boleh ngomong deh mobil apa aja zaman itu ada semua di sini. Itu hilang aja, kayak terstruktur aja gitu. Hilang gitu. Beserta orang-orang terdekatnya juga pada hilang semua sih sebenarnya. Itu awal-awal ibu saya mulai down, kita minum aja tuh mesti nadangin air hujan dulu. Terus karena di sini chaos, saya dan adik saya itu sempat kita pindah tinggal di rumah tetangga di sebelah sini ada. Itu awal-awal tahun 2000, tahun 99-2000 lah. Sampai kita baru bisa ngobatin ibu tuh 2006-2007. Baru ada yang minjemin kita uang lah pada saat itu. Perkenalkan, nama saya Lutfi Abdullah Hamdun, adik dari Dedi Umar Hamdun. Saya yang selama ini ketika hilangnya itu ikut mengurusi, ikut mengadvokasi lah ya. Kehilangan pada waktu itu di Kontras, di Komnas HAM, di Polda Metro Jaya. Selama ini kan kami cuma tanyakan bagaimana keberadaan kakak, anggota kakak itu, di mana, sekarang berada di mana, masih hidupkah atau sudah meninggal, di mana kuburnya kalau sudah meninggal.
Kalau itu kan ada ya disebut aset-aset Bapak atas nama Bapak Dedi Hamdun yang dimiliki. Nah, ketika kejadian reformasi kemudian kerusuhan di Ambon disebut bahwa aset ini dirampas. Apa yang Mas ketahui soal itu? Ya kalau aset kan yang kelihatan mata itu kan kayak kendaraan, mobil segala macam. Terus banyak kepemilikan tanah yang tiba-tiba ikut hilang aja gitu, yang nggak ada kabarnya. Kayak yang saya tahu beliau sering cerita itu, beliau itu salah satu pengurusan tanah di Gatot Subroto, yang sekarang jadi gedung Jam Sostek. Nah, terus ada salah satu PT di daerah Cisarua sana, itu yang luasnya sekitar 135 hektar. Beliau itu ditunjuk langsung oleh Pak Ibnu sebagai direktur operasionalnya, dan beliau punya saham 33% di situ. Nah itu sih yang pengen kami minta bantuan ke pemerintah sebenarnya. Kan itu kan ada akte notarisnya, nggak bisa main dibubarin aja kan, atau diganti nama segala macam kan. Seenggaknya kita harus tahu keluarga ya, warisnya seperti itu. Hak keperdataan seseorang itu melekat pada orang itu. Nah, apabila orang itu sudah meninggal, maka hak keperdataannya turun kepada ahli warisnya. Dan negara ini kemudian melindungi semua warganya dengan hak-haknya itu, hak-hak hidupnya itu. Konstitusi mengatur secara eksplisit penyelesaian pelanggaran HAM berat masa lalu, termasuk peristiwa penculikan dan penghilangan paksa. Dalam pasal 28I ayat 4 mewajibkan pemenuhan HAM sebagai tanggung jawab negara, terutama pemerintah. Pada pasal 28D ayat 1 mewajibkan negara untuk memberikan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di depan hukum. Undang-Undang Nomor 39 tentang HAM dan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Namun demikian, 26 tahun reformasi tidak mampu memberikan keadilan bagi korban dan keluarga korban. Ya, jadi kan Pak Jokowi itu ngumumin sama Pak Mahfud itu 11 Januari 2023 bahwa negara mengakui 12 pelanggaran HAM ini dan akan melakukan non-yudisial. Di situ saya kepanggil, oh mungkin ini saatnya nih. Akhirnya saya daftar ke Komnas HAM, saya mengajukan SKKP HAM itu. Baru jadinya itu, kalau di suratnya 31 Mei, tapi nyampe ke saya itu tanggal 1 Juli kalau nggak salah. Barulah saya ngajuin ke LPSK, dan ternyata itu harus by name, jadi untuk yang lain nyusul nih. Mudah-mudahan keburu ya, deadline-nya 31 Desember soalnya. Sementara SKKP HAM mau dihapus. Iya, Tanggal 31 Desember, mudah-mudahan keburu. Iya. Berarti saat itu pengurusan SKKP HAM berapa lama? Dari Januari? Januari verifikasinya sih cepet ya, cuma sekitar 3 mingguan udah mulai verifikasi. Tapi selesai tanda tangannya itu agak lama. Berarti sampai Juni? Juni, 6 bulan? 6 bulan. Ya, jadi gini Mbak, untuk terkait data-data yang diperlukan oleh tim TPP HAM ini, yang berdasarkan Kepres ya, yang berdasarkan Kepres dan Impres tadi, memang infonya program berdasarkan Kepres Impres ini akan berakhir 31 Desember. Nah, namun masih ada program yang ada di LPSK ya, pemulihan yang ada di LPSK yang sebenarnya bisa dilaksanakan terus-menerus. Tetapi untuk yang pemberian surat keterangan ini sebenarnya dari korban sendiri, kalau misalnya memang mengajukan, nanti kalau misalnya memang ada yang baru, dimasukkan aja segera ke Komnas untuk kita bisa segera proses. Memang untuk menentukan apakah seseorang itu korban atau tidak, Komnas kan tidak bisa secara serta-merta langsung mengeluarkan surat keterangan. Ada proses verifikasi untuk memastikan apakah memang yang bersangkutan itu korban atau keluarga korban gitu. Dan juga dalam dalam pengajuan pemenuhan hak misalnya di LPSK maupun berdasarkan Kepres dan Impres tadi, memang mereka memerlukan data-data identitas orang per orang, termasuk nomor induk kependudukan misalnya. Sehingga kalau sifatnya gelondongan itu mereka juga kesulitan. Jadi makanya kemudian kita perlu
mengidentifikasi satu-satu. Dan yang kedua juga, bentuk-bentuk pemulihan itu kan akan disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing korban. Jadi nggak bisa disamaratakan. Meskipun satu keluarga belum tentu sama kebutuhannya. Mungkin ada anggota keluarga yang butuh modal usaha, mungkin ada keluarga yang butuh beasiswa pendidikan, mungkin ada yang butuh asuransi kesehatan, dan lain sebagainya. Jadi beda-beda. Makanya masing-masing orang itu perlu identitas yang jelas gitu. Dan apakah untuk mengeluarkan surat keterangan ini lama? Saya kira enggak juga, tergantung dari data yang disampaikan kepada Komnas HAM. Terkait dengan perkembangan hukum yang dilakukan hingga saat ini, boleh diceritakan? Hukum yang saya tahu Komnas HAM itu sudah sampai di kejaksaan dari tahun 2006, Mbak. Tapi udah mandek di situ. Nggak ada tindak lanjut lagi. Entahlah itu kayak gimana. Ya itu, yang bisa dibantu oleh Komnas HAM itu adalah sebatas pertama mengeluarkan surat keterangan ya. Yang kedua bisa kita koordinasikan, komunikasikan. Cuma sebatas itu, tapi kalau sampai kemudian Komnas yang mengambil alih pemulihan, itu yang di luar kewenangan Komnas. Gitu. Tapi kalau koordinasi misalnya kita mendorong melalui berbagai cara, misalnya melalui surat, melalui pertemuan-pertemuan, untuk mendorong agar penyedia-penyedia layanan ini segera memenuhi hak korban, itu terus dilakukan oleh Komnas HAM. Karena kami juga merasa bahwa para korban itu harusnya segera memperoleh apa yang menjadi haknya. Bagaimana dengan upaya yang baru-baru ini dilakukan tentang menyurati Istana Kepresidenan? Nah itu, kami menyuruh tadi 3 pihak. Yang pertama Istana, Pak Presiden, terus Pak Menko Polhukam, Pak Mahfud, sama Menkumham, Pak Yasona. Gitu, kami menyurati 3 dan kami mengharapkan tanggapan secepatnya lah. Dibilangnya di TV-TV itu kan bahwa mereka sudah melakukan audiensi dengan pihak korban, mendengar kemauan korban. Nah kami ngerasa belum pernah. Belum ada pertemuan yang 26 tahun, nothing. Sekalipun nggak pernah. Dengan kabar ada pihak yang mengatakan bahwa mereka mengaku bahwa putus kontak, khususnya dengan keluarga Bapak Dedi, itu benar? Rumahnya di sini, nggak pernah pindah. Harusnya bisa sih kalau negara mau ngelacak ya. Masa sekelas negara nggak bisa ngelacak? Kejaksaan Agung mulanya mengaku siap membentuk penyidik kasus hilangnya aktivis periode 1997 hingga 1998 sebagai tindak lanjut terbentuknya pansus untuk menangani hal itu sebagaimana diputuskan DPR dalam rapat paripurna pada 27 Februari 2007. Banyak pihak menuding kejaksaan enggan menangani kasus hilangnya 13 aktivis itu karena tidak menindaklanjuti temuan Komnas HAM. Namun, Jaksa Agung Abdul Rahman Saleh membantah tudingan itu. Menurutnya, kasus itu terjadi sebelum diundangkannya Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Pada pasal 43 dinyatakan pelanggaran HAM yang terjadi sebelum diundangkannya undang-undang tersebut diperiksa dan diputus oleh Pengadilan HAM ad hoc yang dibentuk atas usul DPR berdasarkan peristiwa tertentu dengan Kepres. Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Hendar Mansu Panji mengatakan bila DPR sudah menyebut terjadi pelanggaran HAM, nantinya kejaksaan yang melakukan klarifikasi. Dengan begitu, pembentukan pengadilan HAM ad hoc belum dilakukan. Dalam rapat kerja terakhir Komisi 3 dan Kejaksaan Agung pada Januari 2007, Jaksa Abdul menegaskan pihaknya tak akan menyidik kasus hilangnya 13 aktivis itu sebelum ada rekomendasi politik DPR membentuk peradilan HAM ad hoc. Diberitakan sebelumnya, Komnas HAM mencatat sedikitnya 13 orang telah menjadi korban penghilangan secara paksa yang hingga kini belum diketahui. Komnas HAM juga menemukan 27 nama yang diduga bertanggung jawab dalam kasus tersebut, diantaranya
Sekjen Departemen Pertahanan Letjen Syafri Samsudin, mantan Menteri Pertahanan dan Keamanan Panglima ABRI Jenderal Purnawirawan Wiranto. Komnas HAM sudah menyerahkan laporan penyelidikan tersebut kepada Jaksa Agung pada akhir Desember 2006 lalu. Namun, Kejaksaan Agung kemudian belum menindaklanjutinya dengan tindak penyidikan. Hingga berita ini ditayangkan, kami sudah berusaha menghubungi pihak Kejagung, namun belum ada respon. Sementara itu, Presiden RI juga telah mengabaikan rekomendasi Ombudsman RI yang berpendapat telah terjadi penundaan pelayanan berlarut-larut atau undue delay dalam penuntasan kasus ini. Yang jelas merupakan bentuk perbuatan maladministrasi dan mengingkari prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Bahkan, Presiden RI mengabaikan permintaan klarifikasi 1 dan 2 dari Ombudsman mengenai langkah-langkah yang sudah dan akan ditempuh oleh pemerintah dalam rangka penyelesaian kasus ini demi memberikan keadilan dan kepastian hukum bagi korban. Namun nyatanya, hingga saat ini tidak ada langkah nyata apapun baik dari Presiden RI, Menko Polhukam, maupun Jaksa Agung. Situasi ini seharusnya dapat diselesaikan jika ada niat dan kemauan politik presiden dan tidak ada niat terselubung untuk menutup keadilan atas kasus ini. Munculnya kandidat Presiden RI yakni Prabowo Subianto yang diduga tersangkut kasus ini, dan pernyataan Maijen Purnawirawan Kiflan Zen yang menculik dan hilang tempatnya saya tahu di mana. Serta hasil sidang Dewan Kehormatan Perwira harusnya menjadi penguat bagi Presiden RI untuk menindaklanjuti rekomendasi ini untuk membentuk tim pencarian 13 korban yang masih hilang. Jadi setelah ini pemilu ke-5, ke-6 berarti ya yang bakal datang ini. Jadi setiap pemilu itu tuh luka kami tuh selalu dibuka, dikasih harapan. Nanti kita urus segala macam, hampir semua capres. Tapi endingnya setelah selesai dan mereka menang tuh selalu hilang lagi gitu. Nah itu, jadi ini mungkin ini karena saya pikir ada non-yudisial. Karena mungkin yudisialnya nggak bakal bisa. Saya pikir dengan non-yudisial ini, saya mau ambil langkah lagi gitu. Untuk bertemu lah senggangganya. Kalau saya yakinnya di sini ada Pak Jokowi dan Pak Mahfud. Saya rasa kalau dengan mereka insya Allah adalah jalannya kayak gitu. Ya saya minta yang pertama untuk sampai bisa bertemu ya. Walaupun nggak dikasih apa-apa asal bisa dipertemukan gitu sama manusianya. Bapak Deddy Umar Hamdunnya dipertemukan dengan saya dan anak-anak. Satu. Kedua, kalau memang belum bisa, ternyata belum ada kabar juga, belum dapat kabar berita apapun, berarti kan saya harus sabar menunggu. Nah, saya minta ditanggulangi seperti kebutuhan saya, urusan rumah saya pengen minta direnovasi, untuk dibikin atasnya usaha kos-kosan. Untuk tiap bulannya saya dari situ, semua kebutuhan saya sama anak-anak tertanggung dari situ. Untuk minta ditanggung ke dokter, urusan ke dokter setiap bulan. Ya minta dipertimbangkan dengan baik oleh Bapak Jokowi, Presiden RI. Yang lebih nyaman dan aman kan bagi saya warga negara Republik Indonesia kalau bergantung minta informasi yang akurat dari Bapak Presiden RI Jokowi. Jadi di kursi ini selama 26 tahun ini berlangsung, ibu saya masih selalu duduk di sini menunggu suaminya pulang. Sampai sekarang pun dia masih berharap suaminya pulang. Saya pernah mencoba untuk bercerita ke hal ini, dia tetap, Abah masih ada, ntar juga Abah pulang. Rumah ini pun berkali-kali kita coba untuk kita jual aja lama, kan besar biayanya. Jangan nanti bapakmu pulang nggak tahu kita pindah kemana. Itu sampai hari ini pun masih setiap hari. Maka dari itu kami berharap adanya kejelasan status korban, ya untuk salah satunya hal seperti ini bisa kami jelaskan ke ibu kami agar mungkin dia bisa belajar menerima dan ikhlas kalau suaminya memang sudah tidak ada dan berhenti menunggu.